Dadah. Kenapa? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Mari Berdoa kita selesai. mulai dengan berdoa, berdoa dimulai. Kata mulainya deketan. Mari kita Mari mari kita berdoa terlebih dahulu. atau mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Itu nggak apa-apa. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu ro tarqiq dan ro tafkhim. Tarqiq Aku kok share panjang, screen ya. panjang. Oh, ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah ro tarqiq dan ro tafkhim. Aku share screen ya, teman-teman. Oke. Ya, Ustazah, sebenarnya ini mau pakai dua device Ya, nggak apa-apa. Pakai aja biar kan. tabletnya. Ega udah jadi host. Ya. Silahkan saja. Mau masukin ID-nya dulu nih, Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Aku ambil bantal dulu buat sender. Hai, enak banget nyender ya Allah, Alhamdulillah. Ya, Sudah terlihat, teman-teman? belum. Belum juga masuk. Belum, Ustazah, device satunya belum masuk. Ya Allah. Oke, udah masuk tuh. Apa sudah terlihat, teman-teman? Ini double nih suaranya. Padahal di sini udah dimatiin. Iya, udah dimatiin. Apa Gimana ya? pakai ini? Headset, headset. Satunya dicolokin headset. Sekarang masih nggak, Ustazah? Udah enggak? Oke, coba mulai. Yang kelihatan apanya? Ininya, Ustazah, layarnya. Layar whiteboardnya. Iya. Belum Oh, tapi di kelihatan. sini harus jadi host. Berarti agak ubah ke host dulu. Device satunya. Kocak. Ini aku yang telat, dia yang belum siap. Gimana sih? Ya, Ya, sudah. Apakah sudah terlihat, teman-teman? sudah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Ya, Materi yang akan kita bahas yaitu ro
tarqiq, dan ro tafkhim. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar ro tarqiq dan ro tafkhim? Ya, atau ro-nya dalam tulisan satu baris ro doang, di bawahnya tafkhim dan tarqiq itu juga boleh supaya mengurangi kata. Nah, itu salah. Itu kan lebih efektif ya. Jadi penjelasan tarqiq sebelah kiri, penjelasan tafkhimnya sebelah kanan atau sebaliknya. Jadi ro-nya judulnya tuh ro, tafkhim, tarqiq gitu. Teman-teman, materi yang akan kita bahas yaitu ro tarqiq dan ro tafkhim. Itu Sebelumnya ro, teman-teman sudah pernah mendengar tafkhim dan tarqiq? ya pernah. Itu ro-nya nggak kelihatan ro loh itu. Kayak alif, Ya, saja. Kalau gini, kurang panjang ekornya. ya. Masih kayak lam, terlalu lurus kepalanya. Sedikit aja, sedikit aja ulang lagi. Itu kayak dal. Ah, itu boleh tuh. Atau ditambah dengan dalam kurung berbahasa Latin. Ah, ya. Dibuat simetris. Enggak, satu doang yang di dalam kurung. Entah mau ro-nya yang berbahasa Latin yang di dalam kurung atau ro yang bahasa Arab yang di dalam kurung. Jangan dua-duanya dikurung. Oh gini ya Ustazah. Dalam kurung tuh biasa di akhir loh, bukan di awal. Gimana Ya sih? Allah. Oh iya Orang deh. Indonesia, orang Indonesia. Nah, Nah, gitu, baru benar. ya teman-teman kita lanjutkan ya. Ya, Ro tarqiq itu dia bisa dibaca ro tarqiq itu artinya tipis. saya ulangi. Tafkhim, saya ulangi. Tarqiq itu artinya tipis. Tauqiq, kok Sedangkan kolkolahnya. tafkhim, Kolkolahnya mana? tarqiq, tarqiq artinya tipis. Sedangkan tafkhim ini artinya tebal, teman-teman. Hmm. Nah, dari kedua tarqiq dan tarqiq dan tafkhim ini, Kedua kapan apa? kita baca tipis Kedua apa? dan kapan kita baca tebal? Kok kedua tafkhim dan tarqiq? Kedua istilah. Oh iya, dari kedua istilah ini, tarqiq dan tafkhim, itu kapan kita baca Hah? tipis dan kapan dia dibaca tebal? Kapan ro-nya yang dibaca tipis? Kok ro-nya nggak disebutin? Oh iya, Ulang-ulang. Ustazah. Saya Jadi ulangi. teman-teman, saya ulangi. Ro tarqiq itu dibaca tipis pada saat dia terjadi pada dua kondisi. Yang pertama, pada saat Berada, dia bukan hidup. bukan dia terjadi pada dua kondisi, dia berada pada dua kondisi. Oh, iya.
Berada, bukan terjadi. Saya ulangi, teman-teman. Ro tarqiq ini dibaca tipis Ro pada dibaca saat tarqiq. Kok ro ro-nya di tarqiq dibaca tipis? Ro dibaca tarqiq. Oh iya, teman-teman, ro yang dibaca tarqiq itu terjadi tadi apa Ustazah? Ketika ro berada dalam kondisi Oh ya, ketika ro berada pada kondisi hidup dan mati. Hah? Mati ini maksudnya pada saat Kan kalau dibaca tafsir juga ada kondisi hidup dan mati. Hidupnya kenapa dulu? Jangan langsung hidup dan mati. Hidupnya kenapa dulu? Ulangi, ulangi, oh ulangi. iya Ustazah tadi tuh Ega jelasinnya satu-satu. Hidup di tarkik, mati di tarkik, dan tafkhim hidup di tafkhim nanti juga ada di mati di tafkhim Ustazah. Betul, tapi jangan berhenti di ro ini dibaca tarqib pada saat dia hidup dan mati. Bahasanya terlalu kalau langsung ditutup dengan titik itu maknanya beda. Tapi ro dibaca Oh, tarqib kalau dia hidup, hidupnya dengan kondisi kasroh. Selesaikan dulu. Jangan langsung hidup oh, dan mati. ya Ustazah. Teman-teman, ro Kecuali, dibaca sebentar, tarkik. sebentar, sebentar, maaf, maaf. Kecuali pada saat kita mau bilang hidup dan mati, kita bilangnya ada dua kondisi. Dan ngomongnya tuh jangan titik, nadanya jangan titik. Tadi tuh nadanya titik banget. Misalnya nih, kalau kita mau Oh iya tetap bilang Ustazah. hidup dan mati tuh, misalnya ada dua kondisi roh bisa dibaca tipis. Ada kondisi hidup dan ada kondisi mati. Kondisi hidup yang seperti apa yang menyebabkan rohnya tipis? Gitu. Jadi bridgingnya tuh ada kondisi hidupnya, ada kondisi mati. Yang hidup ini hanya pada saat Hmm. dia kasro, gitu. Nadanya jangan sampai stop banget. Ulangi lagi. Teman-teman, ro yang dibaca tarkik itu terjadi pada dua kondisi. Yang pertama, pada saat ro hidup, Ia berbaris kasro. Jangan lama. ya, oh ya, Iya. sama ro yang berbaris hidup, yaitu ro yang berbaris kasroh. Ulangi, Contohnya, ulangi, ulangi. Ulangi, kalimatnya nggak enak. Ulangi. teman-teman, ro dibaca tarqiq apabila ro berharokat hidup, yaitu ro kasroh. Apabila dia dalam keadaan hidup. Bukan berharokat hidup. Harokat tuh udah pasti hidup. Kalau dia berharokat atau kalau dia hidup hanya kasroh. Hmm. Ulang lagi. Saya ulangi, teman-teman, ro yang dibaca tarqiq, ro yang ro yang dibaca tarqiq, apa ya tadi Ustazah? Apabila Roh ro dibaca berharok tarqib. Ya, roh dibaca tarqib apabila berada dalam apabila keadaan hidup. hidup yaitu kasroh saja. Teman-teman, ro yang dibaca tarqiq apabila
pada keadaan hidup yang berharokat kasroh. Contohnya, ri. Kata-kata. Jika ro. Contoh pada kata Contoh riba. pada kata Riba. riba. Di huruf Arab ya Ustazah atau Latin? Arab dong. Ya. Jadi contoh pada kata riba. Nah, di sini bisa kita lihat ro-nya itu berharokat kasroh. Ya, Yang ini teman-teman. tulisan ro-nya Ega itu kayak bukan ro loh. Nah, itu bagus. riba. Banyak kagak Yang ada kedua, titiknya ya. Titiknya samar. oh iya. Nah, Digaris aja, digaris supaya kelihatan. Itu ria. Kebanyakan titik. Allah. Padahal udah gede ini. Tapi Itu titiknya loh, tetap gak kelihatan. pakai yang ini warna biru tuh dikasih warna hitam, jadilah tuh titik. Pakai pen yang warna biru. Oh iya. Nah, samar tapi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Yang kedua, pada ro dibaca tarqiq dalam keadaan mati. Contohnya, fir. Dalam keadaan mati, cirinya diawali kasroh. Oh iya. Jangan langsung contoh. Ulang-ulang. Teman-teman, yang kedua, ro yang dibaca tarqiq apabila ro tersebut mati, bukan mati. Apabila Mati atau sukun. ro tersebut mati atau sukun yang sebelumnya didahului oleh harokat kasroh. Ya. Contohnya Fir'aun. Nah, ini teman-teman. Fir'aun. Jadi, ro yang ini, ro sukun ini, dia dibaca tipis. Tanggung banget. Firaun pakai N aja. Pakai nun. Sangat Gini tanggung ya, kalau Ustaz? Firaun. Terus Fir'aun. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? ada nggak kalau huruf ro-nya itu sukun diawali kasroh tapi dia baca tebal? Baik, terima kasih, Kak Tia, atas pertanyaannya. Jadi, untuk pertanyaan Kak Tia, Ini akan kita ngapain bahas setelah ngapain ini ya, Kak. ngapain lagi respon yang lain nulis yang lain coba itu. Oh gitu nggak boleh ya, Ustazah? Kecuali ya lebih baik tuh sambil dibilangin sebentar saya ganti dulu tulisannya ya teman-teman biar rapi gitu. Ini ada ya pertanyaan apa tapi tangannya sambil nulis yang lain. Kok lihat papan tulis ada yang dihapus, ada yang ditulis gitu. Oke. Ya, terima kasih Kak Tia atas pertanyaannya. Jadi, ada teman-teman. Untuk ro yang berharokat kasroh dan ro-nya itu mati,
itu juga ada beberapa yang dibaca tebal. Dan itu hanya ada pada dalam kondisi tertentu. Hanya ada dalam pada. Banyak banget. Hanya ada di kondisi tertentu, teman-teman. Iya. Contohnya yaitu Sebenarnya tidak langsung contoh. Pertanyaan tadi itu pemantik menjembatani pembahasan tafkhim. oh, jadi ngomongnya gimana, Ustazah? Jadi ngomongnya betul sekali ada bacaan yang roknya itu sukun tapi diawali fathah. Roknya itu sukun diawali kasroh tapi dia dibaca tebal. Nah, itu nanti ada dalam pembahasan ro tafkhim. Itu pengecualian. Sekarang untuk penjelasan rotarkik sudah jelas belum? Biar kita langsung masuk ke pertanyaan tadi pembahasannya ada di rotafkhim. Itu. Jangan langsung diladenin contohnya karena nanti sayang kebetulan tafkhimnya belum dibahas, mending sekalian aja pas waktu tafkhim dibahas. Oh iya, Gitu. Coba diulang. saya ulangi. Terima kasih Katia atas pertanyaannya. Sebelumnya teman-teman, untuk rok tarukik ini sudah jelas? Jangan langsung kayak gitu, nanti si Kak Tianya ini ngerasa kok nggak direspon pertanyaannya. Oh, berarti kasih tahu dulu yang mau pindah ke tafwim baru Kan nanti tanya ini tuh ya Ustaz. iya kan Kak Tianya udah nanya, ada nggak ro kasro ro sukun diawali kasro tapi dibacanya tebal? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, teman-teman yang lain simak nggak pertanyaan? Tanya lagi. Jadi tetap harus divalidasi ulang pertanyaannya, dikonfirmasi. Nah, jadi ada ro sukun diawali kasro, tapi dia nggak dibaca tipis. Dia dibacanya tebal. Itu memang ada. Nanti kita bahas di rotafkhim. Ya, karena ada pengecualian di sana. Nah, sebelum kita masuk membahas tafkhim sekaligus menjawab pertanyaan Kak Tia, penjelasan tarkik ini sudah jelas belum? Nah, jadi tetap harus mengulang pertanyaannya, menjawab dulu secara singkat bahwa dia ada, tapi pembahasannya nanti. Baru konfirmasi. Untuk tarfiknya jelas enggak? Gitu. Coba ulang lagi. Ya Ustazah. Oh, ini keluar ya Ustazah. Iya, tadi keluar. Aku pikir sengaja. Oh, sinyalnya Ustazah. Sinyal aku ya? Sinyal Ega kayaknya. Oh gitu. Soalnya tadi juga sinyal aku kurang bagus. Oke, coba diulang. Tapi kok nggak bisa diubah jadi host ya Ustazah? Oh, soalnya kamu udah keluar. Jadi kan hostnya dia keluar, dia masuk lagi, siapa yang nerima? Yang off cam yang jadi host. Aku bikin ya. Nah, udah tuh, yang off cam tuh udah jadi host tuh. Udah. Udah Ustazah. Saya ulangi, terima kasih Katia atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaan Katia itu ada ro, walaupun dia berharokat kasroh, dia ada dibaca tebal. Nih, sebentar. Nah, ini Jadi pertanyaan Katia itu ada. Maksudnya gimana coba? oh ya, tadi kan Katia ada nggak? Ada. Diulang aja pertanyaan. Ya Oh, Allah. pertanyaannya Oh iya dulu. iya iya. Pertanyaan Katianya ada. Ega, Baik Ega. Ustazah. Ulang.
Teman-teman, saya ulangi. Jadi tadi pertanyaan Kak Tia, ada tidak kalau misalnya ro yang berharokat kasroh, dia dibaca tebal Ro atau tafkhim? berharokat sukun diawali kasroh. Oh, itu ya pertanyaannya. Ya Allah. Ro Jadi sukun pertanyaan, diawali kasroh. ya saya ulangi. Teman-teman, jadi tadi pertanyaan Kak Tia, apakah ada ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh itu dibaca tebal? Hmm. Jawabannya ada. Tetapi bacaan tersebut hanya pada kondisi tertentu saja. Nanti akan kita bahas di pembahasan ro tafkhim. Kan kita jelaskan di pembahasan. Oh ya, Jangan akan akan kita jelaskan di penjelasan, itu double. Kalau mau pakai akan kita jelaskan di pembahasan rotafsim. Atau akan kita bahas di penjelasan, jadi nggak double penggunaan katanya. Lagi, jadi akan kita bahas pada ro tafkhim. pada pembahasan, Akan kita akan aduh gimana tadi ya? mau Akan kalau kita bahas. mau pakai kita bahas atau kita jelaskan? Kita bahas kali ya. Ya, kita bahas. Kalau akan kita bahas pada penjelasan ikhfa, pada penjelasan tafkhim, rotafkhim. Akan kita bahas pada penjelasan ro tafkhim. Ya, Sebelumnya, untuk ro tarqiq tadi, teman-teman sudah jelas? coba diulang lagi kalimat dari mulai respon pertanyaannya Kak Tia. Wah, terima kasih Kak Tia atas pertanyaannya. Jadi, teman-teman, pertanyaan yang ditanyakan Kak Tia tadi, ada tidak apabila ro sukun yang sebelumnya itu berharokat kasroh itu dibaca tebal? Mm-mm. Jawabannya ada, teman-teman. Tetapi bacaan tersebut akan tetapi bacaan tersebut hanya pada kondisi tertentu saja. Ya, Nanti akan kita bahas di penjelasan ro tafkhim. oke. Sampai di sini untuk ro tarqiq kok teman-teman sudah jelas? Nah, itu bagus banget. Masya Allah, gitu dong. Terus, lanjut. Jelas, jelas Kak Ega. Boleh dilanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, itu ro tafkhim atau ro yang dibaca tebal. Sama seperti ro tarqiq tadi, dia juga dia juga terdapat dalam kondisi hidup dan mati. Kalau tarqiq tadi sebelumnya dia berharokat kasroh, untuk tafkhim ro-nya itu berharokat dhammah yang pertama pada saat kondisi hidup ya teman-teman. Ro-nya itu berharokat dhammah dan fathah. Dan ro yang berharokat fathah. Contohnya pada bacaan rubama. Bener nggak tulisan rubama, Ustazah? Betul, tapi rohnya terlalu lucu. Coba ulang. Contoh pada kata rubama. Rubama. Rubama.
Itu giginya kebanyakan, Mbak. Mbak Kema itu giginya kebanyakan. Coba jangan putus. Belajar menulis Bama itu pennya nggak boleh naik. Gini ya Ustazah. Ya, gitu. Main Ya Allah, Pak, sampai kagak dihapusin alifnya. alif yang mana Ustazah? Yang tadi itu, jadi pas dihapus cuma bagian giginya doang, alif di akhir nggak dihapus. Oh iya, Irit biar banget. menghemat Ustazah. Oke, terus Rubama. Kemudian untuk yang ro yang berharokat fathah itu contohnya rob ro roditu. ya. Atau ambilnya yang lebih umum lagi, rodi itu ini kan nggak tahu ya ada di Quran apa enggak, tapi kayak Rob di Al-Fatihah, Robbil Alamin, Robbi. Oh, iya. Jadi orang tuh langsung engeh karena dia sering baca. Robbana. Ya, boleh. Terus lama banget, diemnya lama banget. Aku sampai kutekan sampai 3 loh. Nah, ini teman-teman untuk contoh ro yang bersifat dhammah itu rubama, dia ro-nya dibaca tebal, ru, dan ro yang berharokat fathah. Dia juga dibacanya tebal. Ro, bukan ra, tapi ro. Ya, betul. Oke, Terus, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ditanyakan Kak Tia tadi. Kapan dia dibaca tafkhim walaupun sebelum ro sukun itu terdapat huruf yang berharokat kasroh. nah sebentar. Kalau penjelasannya Katia tadi itu, dia masuk di poin terakhir. Kan ini hidup mati kok nggak ada tulisan hidup matinya Nah, pas waktu di matinya. tafsir. Oh ya, Ustazah lupa yang matinya. Nah, bagian mati dulu. Nanti pembahasan yang pengecualian itu setelah romati dulu. Hmm. Romati yang diawali fathah, romati yang diawali dhammah. Baru masuk pengecualian. Nah, pengecualian itulah menjawab pertanyaan si Katia tadi. Saya ulangi ya, teman-teman. Jadi tadi ini untuk ro yang dalam keadaan hidup, yaitu yang berharokat dhammah dan fathah. Ada juga ro yang dibaca tafkhim atau tebal pada dalam kondisi mati, yaitu apabila ro-nya ro mati sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah dan juga ro mati yang sebelumnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Ya. Contohnya, contoh yang sebelumnya berharokat fathah itu ardi. Hmm.
Jangan sampai terlihat mencari ya, harus disiapkan contohnya. Ya, Ustazah. Ardi dotnya, Ardi. dotnya itu mau pakai ya atau enggak? Oke, Ustazah. Oke, ardi. Itu jangan ardi. Kalau ardi pendek dotnya. Ardi. Untuk yang berharokat dhammah, apa ya? Nah, tuh kan Turja'un. apa ya, apa ya. Nggak boleh sampai apa yanya nongol. Ya, Ustazah. Tadi tuh mau coba yang spontan sebenarnya, Ustazah. Tapi kelihatan banget mikirnya. Iya, kalau mau spontan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kelihatan kekurangan stok. Boleh langsung Ya, Ustazah. lemparkan ke audiens. Coba, ada yang terfikirkan contohnya nggak? Itu juga boleh. Untuk yang berharokat dhammah itu contohnya turoji. Nah, titiknya nggak kelihatan, dotnya juga nggak kelihatan. Ini masih ya, Ustazah? Masih kecil karena kan tadi udah dikecilin apa sih screen-nya. Oh iya. Nah, terlihat teman-teman? Hujan. Lanjut ya, Ustazah. Lanjut. Nah, ini untuk contoh ro mati yang sebelumnya didahului harokat fathah dan juga ro mati yang sebelumnya didahului harokat dhammah. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi, ini kok jadi sih? Sekarang kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, tadi kita akan membahas pertanyaan dari Kak Tia. Tadi kita akan membahas kok tadi. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas pertanyaan dari Kak Tia. Nah, Ro yang dibaca tafkhim, bukan gitu, bukan gitu. Jadi ada apa ya bahasanya ya? kecualian. Ada kondisi khusus. Oh ya. Jadi dari pertanyaan Kak Tia tadi, ro Udah mau yang habis, dibaca udah mau habis waktunya. Bentar lagi mati. ya. Jadi gimana Ustazah? Coba Kita baca kafaratul dulu ya Ustazah, nanti dilanjutin lagi. nanti aku nanti Sampai aku mati. telepon aja, telepon. Ngomong aja dulu, nanti kalau nggak selesai ya udah, nanti kita lanjut di